Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada kita bisa terus-menerus istiqamah dalam bermajelis ilmu, selalu mendatangi majelis ilmu yang kita harapkan kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan dia dalam agamanya. Pemahaman dalam agama dengan pemahaman yang benar merupakan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum yang kita berusaha semenjak kita mengenal sunnah sampai Allah wafatkan kita adalah dengan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik istiqamah di atas manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya masih pada bab tentang syafaat, ya, yaitu pada halaman 330 pada surat Al-A'raf ayat 194. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Ya. Makanya dikatakan berhala, karena disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu, berhala-berhala itu dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Dan mereka juga termasuk makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan di hadapan para penyembah mereka. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Jangankan menyelamatkan orang lain, bergerak saja tidak mampu. Ya. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang yang benar. Artinya ayat ini merupakan sebuah tantangan kepada orang-orang musyrikun, orang kufar yang menjadikan berhala-berhala itu selain Allah. Ya. Ini adalah syafaat yang ditolak, yang menjadi tumpuan orang-orang musyrik dan yang semisal mereka, yang terdiri dari orang-orang yang menyembah kuburan pada zaman ini. Makanya para ulama terdahulu dan sampai sekarang pun juga sama penjelasan mereka bahwasanya apa?
kesyirikan pada zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Ya. Nah sekarang apalagi sekarang kalau antum lihat di media massa itu ada spirit doll atau boneka arwah. Nah itu modernnya sekarang sudah berbentuk boneka bagus, gitu. Bentuknya bagus, warna kulitnya putih, rambutnya panjang, cantik dan seterusnya. Nah kalau dulu jenglot, menyeramkan, giginya semuanya tajam dan semuanya nampak, terus kemudian tangannya, taringnya juga sama, seperti itu, menakutkan. Iya. Pada hari kiamat mereka yang dituhankan itu akan berlepas tangan dari para penyembahnya. Mereka tidak dapat menolong di dunia. Begitupun pada hari kiamat. Ya, makanya ada yang mengatakan kasihan para ustadz, para kiai, para habaib yang diagungkan oleh orang-orang itu. Ketika di dunia itu dimintai, ketika mati pun dimintai juga. Ya, kasihan. Mereka tidak dapat memberi syafaat kepada orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun." Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang kamu dahulu sangka sebagai sekutu Allah. Nah ini merupakan keterangan dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya apa? Berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah, yang mereka menjadikan berhala itu adalah untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan nanti, ya, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apapun manfaat sama sekali. Dan bahkan nanti di akhirat, ya, berhala-berhala tersebut akan meninggalkan mereka, ya, akan meninggalkan mereka, ya, dan pasti itu akan terjadi. Jikalau Allah sudah berfirman demikian, maka hal itu akan terjadi. Syafaat yang diakui oleh syara' ada beberapa jenis. Adapun syafaat yang paling besar dari syafaat-syafaat yang diakui ini ialah syafaat Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang mukmin agar Allah Azza wa Jalla menyegerakan penghisapan mereka. Alhamdulillah. Nah makanya kita tidak berada di zona aman. Dalam artian apa? Dalam artian kita, apakah kita mampu sampai kita wafat, ya, kita memegang la ilaha illallah sampai Allah wafatkan kita. Itu pertanyaan besar sekali. Pertanyaan sangat besar. Ya. Syafaat ini merupakan maqam mahmud, kedudukan yang luhur, yang terpuji, yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya. Syafaat lainnya adalah syafaat Rasulullah SAW untuk penduduk surga agar mereka segera memasukinya. Juga syafaat beliau kepada pamannya Abu Talib agar Allah meringankan siksanya. Makanya orang kafir yang siksanya ringan itu adalah siapa? Abu Talib. Tetap dia kafir dan disiksa masuk neraka, tapi dengan, ya, doa dari Rasulullah SAW
ya Allah meminta Rasulullah meminta kepada Allah untuk meringankan siksanya. Syafaat Nabi Muhammad, para nabi yang lain dan orang-orang saleh kepada ahlul kabair, pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Mereka memberi syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka agar tidak jadi memasukinya, dan supaya mereka yang telah masuk neraka dikeluarkan darinya. Dalil-dalil mengenai masalah ini cukup banyak dan populer, ya. Bisa dilihat dalam kitab Taisirul Azizul Hamid, cuman ini belum diterjemahkan. Harus dilihat pada kitab aslinya. Ya. Dan juga Ma'arijul Qabul. Ya. Nah, makanya ada seorang mengatakan bahwasanya dia telah mengislamkan orang yang sudah mati. Bermanfaat tidak? Nah, inilah kalau perkataan tanpa Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih, jadinya apa? Ngelantur kemana-mana. Walaupun dia telah berislam, gak ada faedahnya. Kenapa demikian? Karena Islam itu dibutuhkan ketika dia di dunia, bukan di akhirat, bukan di kuburan. Ya, makanya perkataan dia tidak ada dalilnya sama sekali. Telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah pernyataan yang menunjukkan pengakuannya terhadap syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat yang dinamakan dengan syafaatul uzma. Ya. Dalam kitabnya Ar-Risalah, ya, di sini tertulis halaman 12-13. Beliau menyebutkan tentang kedudukan Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan beliau adalah, yaitu Nabi, adalah manusia pilihan untuk menerima wahyu Allah yang diistimewakan atas semua makhluknya dengan membuka rahmatnya dan menutup nubuwahnya. Nama beliau di dunia ditinggikan, sementara di akhirat beliau adalah pemberi syafaat yang syafaatnya dikabulkan. Maknanya dikabulkan itu adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang lain, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa syafaat itu harus memenuhi syarat. Ia berkata, suatu malam saya pernah mengistimbat, menyimpulkan makna. Baik. Ini istilah istimbat, ini adalah istilah fikih, istilah syar'i. Ya. Makanya kadang, ya, yang sangat miris sekali sebagian asatidzah kita itu mengambil judul kajian itu bukan istilah-istilah syar'i. Ya. Nah, khawatirnya jamaah itu tidak akan tahu nama-nama syar'i. Nah, itu khawatirnya di situ. Ya. Makanya apa? Sekiranya kalau mereka itu menerima nasihat dengan baik, niscaya apa? Masyarakat atau para jamaah juga akan paham tentang istilah-istilah syar'i. Nanti khawatirnya kalau mereka tidak tahu terus kemudian datang kepada mereka istilah syar'i malah ditentang, khawatirnya. Ya. Banyak sekali kan judul-judul kayak judul film dan seterusnya. Ya. Nah, istimbat ini maknanya adalah menyimpulkan makna atau menyimpulkan hukum. Kalau dalam fikih namanya menyimpulkan hukum. Nah, di antara indikator atau alat-alat untuk bisa mengambil istimbat itu tentu saja bahasa Arab. Yang kedua usul fikih atau qawaid fikhiyah. Ya. Kemudian apa? Kaidah-kaidah yang lain untuk bisa mengambil faedah daripada ayat-ayat yang dia baca. Ya. Dan juga apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam saya pernah mengistimbat menyimpulkan makna dua buah ayat yang menyebabkan saya tidak tertarik kepada dunia. Maknanya apa? Ini salah satu di antara sifat zuhud al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Artinya tidak terlalu mengejar dunia. Ya. Tidak terlalu mengejar dunia. Biasa saja. Makanya beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm.
Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan ilmu. Ya ilmu dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dengan ilmu syar'i. Barang siapa wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan keduanya maka dengan ilmu, ya ilmu agama, ilmu syar'i dan ilmu yang umum. Iya. Ayat yang pertama adalah firman-Nya yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Untuk mengatur segala sesuatu, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 3. Adapun ayat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dua ayat ini sudah jelas bahwasanya apa izin memberikan syafaat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Ya karena memang ayat Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu ayat. Ya, kalau hadis itu adalah sabda. Dengan ayat-ayat ini tertolaklah para pemberi syafaat itu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika antum membaca bab tentang syafaat di dalam fikih misalkan, ya, atau Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya, ya, kalau ada dalil-dalil tentang syafaat, ketahuilah syafaat itu hukum asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak diberi syafaat itu kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ucapan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa orang yang meyakini syafaat itu milik pemberi syafaat dan bahwa orang yang meyakini syafaat itu dan bahwa ia mampu memberikannya tanpa izin Allah merupakan pendapat atau keyakinan yang hanya keluar dari orang yang dungu dan orang yang tidak tahu tentang kemahaagungan Allah. Orang tersebut telah mensejajarkan Allah dengan penguasa dunia yang butuh kepada bantuan makhluk lain. Sehingga permohonan bantuan mereka diterima karena penguasa itu sendiri membutuhkan mereka. Nah, inilah kadang ya menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Ini merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dari seluruh makhluknya karena memang Allah bukan makhluk. Ya, seperti kata politisi bahwasanya apa? Allah itu bukan orang Arab. Nah, inilah orang paling dungu sedunia, dunia akhirat. Ya. Nah, katanya dia adalah S3-nya komunikasi. Jadi kalau kita nggak paham berarti memang kita nggak masuk dalam ranahnya dia. Katanya begitu. Iya. Allah memberikan syafaat kepada orang yang mau memberi syafaat untuk memperlihatkan kemuliaan mereka di hadapan segenap makhluknya dan untuk menampakkan keridhaannya terhadap orang yang diberi syafaat. Itu kaidahnya. Ya. Nah, sekarang ada satu masalah tentang pemahaman yang salah tentang syafaat, yaitu tentang apa? Memohon atau meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penjelasannya, yang pertama, perbuatan ini tidak boleh karena syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh memintanya kepada selain Allah. Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Ya, katakanlah wahai Muhammad, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Makanya syafaat itu maknanya adalah pertolongan. Yaitu pertolongan Nabi SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada umatnya.
Yang kedua, karena Rasulullah SAW belum diberi syafaat di dunia. Nah, ini yang perlu diketahui. Kenapa demikian? Nanti kita akan sampai hadis pada nomor 7 nanti insyaallah ta'ala. Ya. Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Itu. Nah, penjelasan lebih detailnya pada poin yang ke-7 nanti insyaallah ta'ala. Yang ketiga, perbuatan ini tidak boleh karena menyerupai akidah orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah. Makanya dikatakan menyembah. Ya. Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Nah, perkataan mereka, hum syufa'auna 'indallah itu ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, makanya apa? Ketika kita mendapati orang-orang yang seperti itu, bantahlah dengan ayat ini. Karena mereka tidak paham daripada apa? Daripada ayat ini. Yang keempat, jika syafaat yang dimintanya kepada Nabi SAW itu adalah syafaatul uzma, maka pemintanya pasti akan mendapatkannya pada hari kiamat nanti. Hari kiamat ya, bukan di dunia. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis syafaat yang masyhur, bahwasanya Nabi SAW akan memberi syafaat kepada semua orang yang sedang menunggu di padang mahsyar. Ya. Nah, ini keyakinan akidah yang sahih, akidah yang sahihah tentang syafaat Nabi SAW. Yang kelima, kalau yang dimintanya adalah syafaat selain syafaatul uzma, ya, cara untuk mendapatkannya bukan dengan cara meminta kepada Rasulullah, tetapi dengan cara mewujudkan syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling beruntung mendapat syafaatmu? Padahal ini yang bertanya siapa? Abu Hurairah. Di antara sahabat yang mulia yang meriwayatkan banyak sekali hadis dari Nabi SAW. Nah, seperti itu beliau masih tetap bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian beliau menjawab, wahai Abu Hurairah, aku mengira tidak ada orang yang menanyakan hal ini kepadaku lebih dahulu daripada engkau. Karena memang di antara sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Hurairah. Itu. Ya, makanya beliau paling banyak itu meriwayatkan dari Nabi SAW. Wahai Abu Hurairah, kulihat betapa perhatiannya engkau terhadap hadis. Makanya muhadits pertama di Islam itu adalah Abu Hurairah. Walaupun beliau belum menuliskan tentang mustalahul hadis. Kemudian kaidah dan ketentuan hadis berbeda dengan setelahnya. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala berbondong-bondong kemudian membuat apa? Mustalahul hadis, kaidah hadis, dan ketentuan dalam hadis. Dan pelajaran hadis itu adalah pelajaran yang paling membutuhkan waktu yang lama. Ya. Terutama ketika takhrij. Ya, ketika takhrij. Takhrij itu harus melihat biografi daripada perawi. Dan dilihat biografi perawi itu adalah setelah sahabat. Kenapa demikian? Karena para ulama rahimahumullah mereka sepakat bahwasanya para sahabat itu adil. Tidak perlu dilihat biografinya. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya lah yang telah memberikan pujian. Makanya tidak ada pujian yang melebihi daripada pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Makanya dilihat yang pertama adalah apa? Tabi'in. Karena mereka tidak dijamin ya akan kesahihan daripada pemahamannya. Kenapa demikian? Karena mereka jauh dari zaman Nabi. Walaupun sebagian besar mereka itu telah belajar kepada sahabat. Makanya ikhtilaf para ulama rahimahumullah ta'ala dalam tabaqat, tingkatan ahli hadis. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya tingkatan ahli hadis itu dihitung daripada para sahabat. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya tabaqat ahli hadis itu adalah dari tabi'in. Ya. Tetapi yang sahih tingkatan hadis itu, ahli hadis itu berasal dari sahabat. Beliau melanjutkan, manusia paling beruntung yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah penuh keikhlasan dan tulus dari lubuk hatinya. Ini ikhlas. La ilaha illallah dengan ikhlas. Ya. Kenapa dengan syarat ikhlas? Karena disitulah inti daripada mengucapkan la ilaha illallah. Betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam kalimat itu. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha liyal wasilata halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang meminta wasilah kepada Allah untuk aku, ia pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Maka dari itu, orang yang meminta syafaat di dunia berarti telah menghancurkan penyebab paling utama untuk meraih syafaat beliau pada hari kiamat. Penyebab paling utama itu ialah ucapan la ilaha illallah. Dan selain itu memang Rasulullah SAW dan para nabi yang lain memang diutus adalah untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Yang keenam, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa di antara umatnya ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga kita dijadikan masuk dalam golongan tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Di antara umatnya ada yang memberi syafaat pada banyak orang. Di antaranya hafizul Quran, di antaranya. Ya. Sementara ia tidak membutuhkan syafaat orang lain. Karena memang dia diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya. Oleh karena itu, mengapa seorang muslim tidak mau bersungguh-sungguh agar menjadi seperti mereka, yaitu pemberi syafaat. Minimal syafaat untuk keluarga. Makanya setelah ini kita ya harus betul-betul memperhatikan ya keadaan keluarga kita nanti di akhirat. Ya. Nah ini ya penjelasan saya tadi yang dari nomor 3. Ya. Nomor 2. Yang ketujuh, Rasulullah SAW menjelaskan orang yang mengambil manfaat dari syafaatnya di hari kiamat dengan sabdanya sebagai berikut. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati fahiya na'ilatun insya'allahu minhum man mata la yusyrik billahi syai'an wa qala syafa'ati lil ahlil kabairi min ummati. Setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan dan itu pasti. Adapun seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Kenapa demikian? Karena apa? Karena ada maksiat yang menyebabkan terhalangnya dikabulkannya doa mereka. Makanya apa? Manusia itu senantiasa ada nafsu. Apakah nafsu itu la'ammaratun bisu, kepada kemaksiatan atau kepada ketaatan? Makanya Rasulullah SAW bersabda, apabila nafsunya dan futurnya itu kepada sunnah, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah, petunjuk.
Ya. Nah, apabila ya futurnya dia itu bukan kepada sunnah dan bukan kepada sesuatu ketaatan kepada Allah, ya maka dia meminta kepada Allah untuk apa? Kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku menyimpan doaku untuk menjadi syafaat bagi umatku di hari kiamat. Nah, ini maksud daripada syafaatul uzma. Syafaat yang besar. Insya Allah akan diperoleh oleh orang yang meninggal dari mereka dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Ini syarat. Ini syarat mutlak. Ya. Syarat mutlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu gugat. Untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Yang kedua adalah tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, syafaatku aku berikan kepada ahlul kabair, pelaku dosa besar dari umatku. Dengan demikian apabila seorang merealisasikan tauhid, ya. Makanya disinilah para jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya kita selalu membahas tauhid. Tauhid dan itulah yang menjadi ya pembeda ya antara kita yang bermandat salaf ini dengan apa? Dengan mereka. Itu. Ia tidak akan butuh lagi kepada syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat kecuali syafaatul uzma. Dan syafaat agar segera dimasukkan ke surga. Syafaat ini akan diraihnya manakala ia mengamalkan tauhid dengan baik. Bagaimana kita mengamalkan tauhid dengan baik? Yaitu dengan belajar, mempelajarinya. Ya. Makanya para ulama terdahulu ketika mereka membaca kitab tauhid, kitab tentang akidah, kitab tentang manhaj itu membacanya berkali-kali. Supaya apa? Supaya mantapnya tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syafaat yang ketiga yaitu syafaat yang diberikan kepada para pelaku dosa besar. Maka seorang muslim wajib untuk segera bertaubat agar tidak menjumpai Allah dalam keadaan berbuat dosa besar. Sebagaimana dituturkan oleh Jabir bin Abdullah, man lam yakun min ahlil kabair famalahu walis syafa'ah. Barang siapa yang tidak termasuk pelaku dosa besar maka tidak memerlukan syafaat. Syafaat yang dikhususkan bagi pelaku dosa besar. Kemudian yang kedelapan, apabila seorang muslim bersikeras untuk meminta syafaat, ia harus memohon kepada pemiliknya, yaitu Allah. Dan hendaklah ia berdoa, ya Allah berilah aku syafaat Nabimu Muhammad. Atau berdoa, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabimu Muhammad. Atau yang semisalnya, inilah cara meminta syafaat yang sesuai dengan syariat dan bermanfaat bagi pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Kemudian yang ke-9. Berapa menit lagi ya tadi? 5 menit lagi. 5 menit. Baik. Yaitu ruqyah. Nah, dalam bahasa Arab itu ada kesamaan daripada kosakata. Entah itu hurufnya atau titik-titiknya. Nah, kalau kita tidak belajar bahasa Arab, mungkin sulit untuk kita membedakan antara ruqyah dengan ruqayyah. Ya. Madrasah dengan mudarrisah. Itu. Kalau kita misalkan kita kembali kepada kitab aslinya ini kan tanpa harokat, tanpa tasdid juga. Ya, kalau kita nggak belajar, bisa saja kita membacanya ruqayyah. Gitu. Padahal yang sahih ruqyah. Gitu. Makanya kadang
apabila kita menemukan atau membaca ya tulisan yang seperti ini tanpa harokat, maka dilihat dulu pembahasannya itu apa. Gak mungkin masalah manhaj, masalah akidah Imam Syafi'i, ruqyah dibahas, kan begitu. Kalau dibahas berarti apa? Sirah ummahatul mukminin, kan begitu. Nah, kok ruqyah bintinya mana? Oh, ternyata ruqyah gitu. Bentuk jamak dari ruqyah adalah ruqa, yang artinya pengobatan yang dilakukan terhadap orang yang terkena musibah seperti sakit, panas, dan kesurupan. Jadi antum kita kalau sakit panas dan lain sebagainya bisa diruqyah, tapi ruqyah sendiri. Makanya ada doa ruqyah itu. Tentang masalah ini telah datang kepada kita hadis-hadis yang sangat banyak jumlahnya, yang sebagiannya membolehkan ruqyah dan sebagian lagi melarangnya. Di antara hadis-hadis yang membolehkan yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana yanfuthu ala nafsihi fil marda alladhi mata fihi bil mu'awwidzat falamma thaqila kuntu anfuthu alaihi bihinna. Wa amsahu biyadi nafsihi libarakatiha. Bahwasanya Nabi SAW pernah meniup pada bagian tubuhnya ketika sakit yang mengantarkan beliau membaca kepada kematian dengan mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah sakitnya bertambah parah, aku yang meniupnya dengan bacaan itu sambil aku usapkan dengan tangan beliau karena mengharapkan keberkahannya. Nah, ini manfaatnya apa? Apabila sang suami sakit, kembalinya ke istri. Ya, makanya apa? Syifaul qulub lamsul mahbub. Dawaul qulub dawaul qulub bil lamsul mahbub. Obat hati itu dengan sentuhan yang tercinta. Gitu. Masya Allah. Ahai. Makanya sentuhan istri kepada sang suami atau sebaliknya itu obat pertama para jamaah. Makanya perbanyak poligami lagi. Semakin banyak tangan semakin Nah, yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha ujarnya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an yustarqaf minal ain. Rasulullah SAW menyuruh menggunakan ruqyah untuk penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata pendengki atau pengagum. Apa itu kok 139? Ini mungkin apa namanya? Oh iya, ternyata itu kebesaran itu. Iya, baik. Kemudian hadis yang ketiga dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang hamba sahaya wanita di rumahnya yang wajahnya terkena bintik-bintik hitam. Maka Nabi bersabda, istarqu laha fa inna bihan nadhrah. Obati dia dengan ruqyah karena dia terkena penyakit ain, yaitu pandangan mata dan dengki. Nah, fadhal. Cepetan. Kecepatan ini. Oh gitu. Hah? Oh gitu. Oh ini kecepatan 2 menit, Mbak. Kan dulu 2 menit. 2 menit lagi. Oke, yang keempat dari Auf bin Malik al-Asy'a'i, ia berkata, pada zaman jahiliyah kami mengadakan pengobatan dengan ruqyah. Bagaimana hukumnya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Coba tunjukkan ruqyah kalian kepadaku, jika tidak mengapa ruqyah digunakan selama tidak mengandung syirik. Nah, itu syarat utama daripada apa ruqyah. Ya.
Nah, di antara hadis-hadis yang melarang ruqyah adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Ya. Nah, ruqyah maksudnya di situ adalah pengobatan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa terhadap orang yang terkena musibah seperti sakit panas, kesurupan dan sejenisnya. Tamimah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir ain, pandangan mata jahat, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki. Ya. Tiwalah adalah guna-guna, yaitu sesuatu yang dibuat supaya suami mencintai istrinya atau sebaliknya. Nah, ini pengertian daripada ruqyah, tiwalah dan tamimah. Yang kedua, sabda Nabi, tidaklah bertawakal orang yang meminta ruqyah dan pengobatan dengan kai, dengan besi yang dibakar. Kai ini hukumnya haram. Kai ini hukumnya haram. Kecuali tidak ada pengobatan lain kecuali dengan itu. Ya. Jikalau ada, maka harus yang lain. Tetapi kalau tidak ada, maka boleh. Wallahu a'lam. Yang ketiga, hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, yaitu mereka yang tidak istirqa, tidak meminta diruqyah, tidak bertatayur, tidak menggunakan pengobatan dengan kai, dan bertawakal kepada Rabb mereka. Dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, yaitu mereka yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Ya. Para ulama memberikan jawaban tentang masalah ini sebagai berikut. Hadis-hadis tersebut tidak saling bertentangan. Antara ruqyah diperbolehkan, ya, asalkan sesuai dengan syarat-syaratnya, dan tidak diperbolehkan apabila tidak memenuhi syarat. Ya. As-Suyuti berkata, udah, baik, fadhal. Otomatis.